Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Sufi Ramawati dengan NUPTK 364964665230262 dengan NIDN 0717038602, dosen pengampu mata kuliah pemrograman web 1 di program studi D3 Sistem Informasi pada kampus Islamik PPKIA Pratnya Paramita. Saya memiliki latar belakang dan minat dalam bidang pengembangan aplikasi web dan juga pengajaran teknologi digital lainnya. Mata kuliah ini memiliki identitas sebagai berikut: nama mata kuliah pemrograman web 1, kode mata kuliah MKB 03150 dengan jumlah SKS 2 yang diajarkan pada semester 1, dan jenis mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Untuk metode pembelajarannya, tatap muka di kelas ataupun lab dengan pendekatan praktek langsung dan project learning. Mata kuliah pemrograman web 1 ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi web dasar. Mahasiswa akan mempelajari pembuatan halaman web menggunakan HTML dan CSS, memanfaatkan JavaScript untuk interaktivitas, serta menggunakan PHP untuk membangun aplikasi web dinamis yang terhubung dengan basis data yang nantinya akan dilanjutkan pada mata kuliah pemrograman web 2 di semester selanjutnya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, jadi setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar pemrograman web dan arsitekturnya, menerapkan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun tampilan web, menggunakan PHP dalam membangun aplikasi web yang interaktif, dan juga membangun aplikasi web sederhana berbasis proyek. Untuk metode dan strategi pembelajarannya, proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di laboratorium dengan menggunakan ceramah interaktif, latihan praktik langsung, diskusi kasus, serta penugasan mingguan. Mahasiswa juga menyelesaikan satu proyek akhir sebagai bentuk penerapan materi secara menyeluruh. Saya berharap mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah ini dengan antusias, aktif bertanya, dan juga terus mencoba. Dunia web berkembang sangat pesat, dan keterampilan yang akan dibangun di sini akan menjadi bekal penting untuk memasuki dunia kerja berbasis digital. Sampai jumpa di kelas, dan mari kita belajar bersama membangun web dari nol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya semuanya. Semoga dengan kesehatannya bisa mengikuti perkuliahan hari ini dengan baik ya. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang control flow dan function ya. Yang dimana mungkin teman-teman kalau lihat di semua aplikasi web itu pasti ada yang namanya control flow dan function gitu ya. Jadi nantinya kita akan membahas tentang itu. Nah, sebelumnya mungkin kita akan review dulu sedikit ya tentang materi minggu sebelumnya ya. Kita sedikit bahas tentang variabel, konstanta, sama operator, dan juga tipe data. Maaf nggak begitu jelas ya. Oke, variabel adalah tempat untuk menyimpan data sementara dalam program yang kita bikin. Contohnya di sini saya ngasih variabel nama, gitu ya. Nah, variabel nama ini juga mempunyai tipe data, ya teman-teman ya. Pasti kalau kita mau mendeklarasikan variabel, kalau di PHP udah otomatis sekaligus dengan tipe datanya, gitu ya. Coba sekarang saya mau cek lagi, masih inget nggak dengan tipe data? Kalau saya mempunyai variabel seperti ini, nama, kemudian isinya adalah maaf ya saya agak begini ya, Linda gitu ya. Kira-kira tipe datanya apa ini teman-teman? Iya, string ya. Kemudian saya punya variabel angka 12 gini. Kira-kira apa tipe datanya? Integer. Kalau saya kasih koma, apa? Kalau saya kasih koma, jadinya apa? Float ya. Masih ingat ya? Float ya. Masih ingat. Alhamdulillah, berarti masih ingat ya.
Nah, kalau konstanta itu adalah nilai tetap yang tidak bisa diubah ya. Biasanya kita mendeklarasikannya dengan define, kalau masih ingat ya, define. Nih, kita deklarasikan seperti ini. Jadi biasanya ini hal-hal yang tetap seperti apa namanya, kalau kita bikin rumus apa lingkaran, ada pi ya, pi itu kan tetap ya 22/7 atau 3,14, dan itu tidak bisa dirubah. Nah, kemudian dengan adanya variabel yang dimana isinya ada angka ataupun nilai yang lainnya, kemudian juga ada kosakata. Yang terakhir adalah operator. Nah, operator itu alat hitung dan banding dalam program. Ini ada aritmatika, perbandingan, ya, logika, sama penugasan. Yang paling gampang ada di aritmatika. Ada apa aja di situ operatornya? Di aritmatika, kalau masih ingat? Plus, minus, oke. Plus, saya ulang lagi ya, apa ya? Ada tambah, bahasanya ya, plus minus tadi ya. Kurang, kali, bagi, sama satu lagi. Kalau dibagi dua namanya apa? Modulus. Ingat ya. Alhamdulillah ya, seenggaknya masih inget lah ya, sedikit pemanasan ya sebelum ke materi inti ya. Oke. Ada pertanyaan untuk sesi minggu kemarin? Oke, terima kasih. Saya lanjut dulu ya. Oke, lanjut. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang ini ya. Ada 4 yang akan pelajari. Yang pertama adalah memahami konsep dasar control flow dan function. Jadi memang di pemrograman itu ada jalur ada program yang untuk meminta jalur atau memilih jalur gitu ya, yaitu control flow. Jadi mau misal kita bikin program, kalau nilai saya 80 harusnya yang keluar nilai kalau hurufnya itu adalah A, seperti itu namanya control flow. Kemudian function, di function ini kita juga ini ya, kenalan juga dengan function, yang dimana function itu berarti kalau kita butuh menuliskan sesuatu yang berulang-ulang ketimbang capek ya, contoh nulis selamat pagi, ada yang nama Dinda nggak? Selamat pagi Dinda gitu kan, kalau satu baris sih satu ini enak, 10 baris kita coding 10 baris enak, kalau mau 1000 kali kan capek ya. Nah, kita bisa pakai function juga di situ, jadi lebih gampang. Nah, tadi kalau control flow ada yang namanya if, else, switch, dan looping ya di PHP itu. Jadi nanti ada beberapa yang mungkin kita bisa praktek bersama gitu ya, karena kita ini hari ini lah belajar bareng-bareng gitu ya tentang penerapan ini control flow dan function. Kemudian tadi karena dengan adanya fungsi akhirnya kita bisa menyederhanakan kodenya yang seharusnya 10 baris akhirnya bisa jadi 1 baris atau 2 baris saja gitu ya. Kemudian nah ini yang mungkin paling seru ya kalau kita ikut mata kuliah pemrograman itu adalah kita hands on coding gitu ya. Ini pasti yang kalian paling tunggu-tunggu kan ya, kalau ngoding itu kan ya gitu. Udah gitu kan, saya selalu bilang kalau ngoding berarti ini yang paling seru tuh gitu. Oke, sampai di sini paham nggak atau ada pertanyaan? Oke, ya, lanjutkan ya. Mungkin nanti saya ini yang bisa jadi bertanya dulu ya. Baik teman-teman, kita masuk ke inti ya. Control flow, cara program membuat keputusan tadi ya, keputusan atau mencari jalur ya, mengambil jalur atau mengatur urutan. Program yang kita bikin itu biasanya itu membacanya memang kalau normal dari atas ke bawah. Kayak kita dari kanan ke kiri kan gitu ya, kiri ke kanan gitu. Tapi ada kalanya program itu harus bisa jumping atau enggak urutan untuk bisa menghasilkan yang sesuai ekspektasi kita. Makanya ada yang namanya control flow. Nah, control flow ini ada 2 jenis. Yang pertama itu ada selection ya. Tadi conditional statement, ada if, else, if sama switch case. Ya. Ini teman-teman mungkin yang di JavaScript kemarin mungkin sudah agak ingat ya.
ada beberapa ini. Kemudian ada juga yang namanya looping, perulangan ya. Ada for, kemudian while, do while, sama for each. Biasanya kalau for each ini untuk perulangan untuk array. Nah, minggu depan tuh kita ngomongin array ya. Nah, minggu depan kita ngomongin array. Tuh. Nah, di sini mungkin saya akan sedikit cerita di selection atau conditional statement ini berarti pemilihan ya, pemilihan jalur mana sih yang kita sesuaikan sesuai ekspektasi kita tuh ya. Kemudian keluarannya seperti apa biar ekspektasi kita sesuai, mana yang perlu dikondisikan tuh ya. Kemudian kalau looping berarti ini hal-hal yang tadi kita mau ringkas, yang sebelum kita masuk ke function kita harus paham dulu loopingnya tuh ya. Ketika mau menuliskan satu baris biar keluarnya beberapa baris tapi tanpa menuliskan 1000 baris itu tidak bisa tuh. Salam. Kayaknya telat ini ya. Ya. Kenapa ini kok bisa telat? Tadi masih ada sini sebentar. Oh gitu. Sesuai kesepakatan kita ya. Yang telat akan ada hukuman gitu ya. Yaitu saya akan tanya tuh ya tentang materi sesi sebelumnya. Oke. Mbaknya masih ingat nggak tentang variabel? Jadi variabel itu tempat untuk menyimpan data sementara dalam kelompok. Oke, kasih contoh dong variabel. Bisa nama, bisa. Biasanya kalau di PHP itu variabel depannya harus ada apanya? Harus ada tipe data. Depannya kalau kita nulisnya harus, kalau di PHP ada apanya? Ada ini, ada dolarnya. Iya, dolar ya. Kita biasanya ngomongnya dolar ya teman-teman ya. Soalnya yang biar gampang gitu ya. Oke. Terima kasih. Silakan duduk. Oke. Duduk dulu. Habis itu saya lanjutkan. Oke, lanjut ya. Tadi kita sudah ngomong tentang function dan sedikit tentang control flow. Mungkin lanjut. Nah, kita ke latihan ya. Nah, di sini saya mempunyai sedikit codingan tentang PHP. Mungkin teman-teman masih ingat ya, struktur PHP itu memang lebih singkat daripada strukturnya HTML. Hanya ada pembuka PHP dan penutupnya doang. Isinya ada di sini, body-nya kan gitu. Kalau di HTML kan ada head-nya, ada body-nya gitu kan ya. Nah, di sini saya mempunyai variabel nih. Variabel nilai. Berarti tipe datanya apa, teman-teman? Iya, integer ya, karena sudah kelihatan angka gitu. Kalau saya kasih koma di depannya, jadinya float gitu ya. Nah, di sini saya mempunyai if variabel nilai lebih dari sama dengan 80, echo berarti untuk mencetak ya. Berarti ketika nilainya yang ketika variabel nilai isinya 80, lebih dari 80, maka nilai A yang akan kecetak di browser kan gitu. Kemudian else if jika tidak kan gitu ya teman-teman ya. Jika tidak, maka kalau nilainya yang diinputkan itu atau diisi di variabel nilai itu lebih dari 70, di bawahnya 80, maka nilainya B dan seterusnya. Nah, ini yang di bawah ini adalah defaultnya. Ketika di luar itu dia akan nilai C. Nah, karena ini seperti ini untuk kondisinya, kemudian variabel nilainya adalah isinya 85, value-nya ya, maka di browser akan kecetak nilai A gitu. Nah, coba sekarang kalau ubah kodenya ini agar menampilkan nilai D jika nilainya di bawah 60. Ada yang bisa? Kira-kira diapakan teman-teman? Diisi apa tuh? Berarti kita nambahin di mana? Di antara, di setelah C, tidak di sini. Mungkin kita bisa nambahin juga ya, as if ada di sini, ditambahkan ya. Kita bisa copy paste. Mungkin saya dulu yang akan ngoding, nanti kalian gantian ya. Sebentar.
Masih ingat ya kalau kita pakai PHP itu kita pakai exam ya. Masih ingat ya teman-teman ya. Kemudian gimana cara manggilnya? Dibuka apa? Browsernya kan ya. Oke. Saya pakai VS Code untuk editornya. Kalau editor terserah kalian ya. Oke. Ingat karena kita pakai web server, otomatis naruhnya file itu ada di htdoc ya. Oke. Saya sudah bikin folder di htdoc. Kemudian saya bikin file. Saya kasih nama apa tadi ya? Ctrl V gitu aja ya. Oke teman-teman ya, kita coba ya. Kita bikin filenya. Editornya boleh yang kalian punya ya. Saya tidak membatasi. Mau kan pakai Sublime boleh, pakai VS Code boleh, pakai Notepad++ juga boleh ya. Kemudian jangan lupa nyimpannya di htdoc. Kita kasih nama dulu. Saya kasih nama perulangan. Ekstensinya .php ya. Oke. Oke, bikin strukturnya dulu kayak tadi, kemudian baru dengan tadi apa namanya if-nya ya, kontrolnya ya. If tadi berapa? Apa yang akan dieksekusi? Namanya tadi variabel apa? Iya, variabel nilai. Variabel nilai tadi ketika nilai E dikasih 80. Kemudian kalau if berarti setelah ini dikasih kurung. Iya, kurung kurawal dulu ya, baru kita akan cetak statementnya ya di echo. Echo baru kita kasih tadi nilai sama dengan A gitu, atau boleh atau nilai A gitu juga boleh ya. Baru tutup dengan apa namanya? Titik koma atau semikolon ya. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan else if. Yang di else if siapa tadi? Variabel nilai. Ini. Berarti kita kasih tadi 70 ya. 70 tadi kita taruh nilai 70 jadinya B. Nah, tadi soalnya adalah ngasih nilai D kalau di bawahnya 60. Berarti, oh iya, jangan lupa ya nambahin kurung kurawal. Kemudian kita kasih else if lagi. Kemudian kalian bisa copy paste juga kalau mau cepat ya. 60. Yang 60 kita kasih statementnya adalah C ya. Jadi nanti selain 60, maksudnya di bawahnya 60 harusnya dapat nilai tadi apa namanya D. Nah, tadi kan yang D itu berarti kan yang terakhir ya, defaultnya. Pakai apa? Else saja atau else if? Iya, else aja ya. Kemudian langsung nih, ini ya. Echo nilai sama dengan D. Gini, ada yang sudah selesai?
Ada yang ini sudah sukses? Berarti harusnya apa? Ditambahin apa? Tadi kan yang kita mau ketika kita ngasih variabel nilai itu sama dengan di bawahnya 60, nilainya D. Berarti kurang apa di sini? Kurang deklarasi apa teman-teman? Iya, variabel nilainya kan belum dideklarasikan di atas ya. Kita deklarasikan dulu variabel nilai, kita deklarasikan dulu ya. Variabel nilainya kita kasih berarti 55 gitu ya. Oke. Ada yang udah sukses? Kira-kira apa yang salah di sini? Coba ya, kira-kira apa yang salahnya ya? Kita coba localhost. Tadi saya kasih nama perulangan.php. Nah, itu asa if in online 7. Berarti apa kira-kira teman-teman? Apa yang kurang? Kurang-kurangnya? Di belakangnya asa if. Nggak kelihatan ya kalian ya? Kok hijau? Kebanyakan kurung ya? Ini berarti hilang satu kan ya, di atas satu. Coba kita oke. Yang lain sudah? Ada yang error Kak? Kalau error dicari dulu apa permasalahannya, jangan langsung tanya ya. Gitu, oke. Yang aktif. Tuh, oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum? Bisa dilanjut? Oke, saya lanjutin ya. Oke, sekarang kita ke materi mengenal function ya. Function adalah blok kode reusable yang dimana dikatakan reusable itu berarti bisa digunakan berkali-kali ya, dipanggil berkali-kali dengan satu kali kita bikin itu ya. Di sini dibilang menyederhanakan kode ya, menyederhanakan kode itu berarti tadi yang harusnya kita mungkin bikin berbaris-baris jadi beberapa baris doang bisa dipakai berkali-kali. Kemudian dia juga menerima inputan itu berupa parameter dan juga pemanggilannya yaitu berupa argumen sebenarnya namanya. Kemudian dia juga mengembalikan output return value gitu ya, seperti pada contoh ini. Nah, ini yang dinamakan parameter. Jadi kita kalau bikin function itu harus ada keywordnya yaitu function di sini ya, memakai bahasa Inggris ya teman-teman. Tidak bisa kalau kita ganti pakai bahasa Indonesia. Jadi ada keywordnya function, kemudian nama fungsinya, kemudian yang adalah variabel nama ini sebagai parameternya. Nah itu ya, ini deklarasinya. Kemudian return berarti untuk mengembalikan nilainya. Yang dikembalikan siapa? Ya variabel nama tadi, karena yang diisi si variabel nama. Nah ini kita deklarasinya. Kemudian cara panggilnya seperti apa? Cara panggilnya seperti ini. Echo, kemudian ambil atau ketikkan nama functionnya, kemudian isikan parameternya. Kalau diisi seperti ini namanya argumen. Tuh ya. Jadi ketika kita lihat, kita jalankan di browser, keluarnya adalah halo Dinda, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan waktu? Salam pagi, siang, malam. Nah, kita tambahkan aja di parameternya, kasih variabel waktu, ya kan? Ditambahkan variabel waktu, kemudian waktu returnnya berarti dua-duanya ada dua variabel ya. Kita kasih separator yaitu koma.
Jadi variabel waktu, variabel nama, kemudian returnnya juga seperti itu. Variabel waktu, variabel nama, kemudian manggilnya jadi ada 2 argumen yang diinputkan. Tidak hanya nama tapi juga waktunya, mau pagi, siang, dan malam terserah. Ya, akhirnya keluarnya juga berarti bisa jadi halo, namanya Dinda, selamat malam dan sebagainya, gitu ya. Paham sampai sini teman-teman? Oke, nih kalau mau lihat hasilnya seperti ini ya, dengan namanya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum. Oke, mungkin biar lebih ini ya, lebih seru lagi, ini ya, saya kasih challenge sedikit ya. Jadi biar untuk nambah ini nilai UAS kalian, takutnya kalau pas diblok bisa untuk mengatur. Tuh. Oke, silakan siapa yang berani untuk maju dan live coding di depan, monggo. Ya, silakan. Berapa itu? Hasilnya 8. Iya, hasilnya 8, benar. Oke. Benar ya teman-teman ya, tadi Mas Fajar sudah bikin menyelesaikan challenge saya. Itu dia bikin variabel A sama B, kemudian variabel A, B sama ini adalah jadikan parameter, kemudian ketika dipanggil dia isi argumennya 5 untuk variabel A, kemudian variabel B yaitu 3. Hasilnya tadi 8. Benar ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Mas Fajar. Aplaus untuk Mas Fajar. Ya, terima kasih juga. Nah, ini ya, kita sudah hampir selesai tadi. Ini jenisnya. Oke. Ini ya. Nih ya, sama ya kayak tadi Mas Fajar ya, kita sehati ternyata dengan inputannya Mas Fajar, dengan ini ya argumennya ya. Oke, kita lanjutkan, yaitu kesimpulan hari ini ya, udah di penghujung ini sesi ya. Nah, kesimpulannya hari ini kita sudah mengenal pengambilan keputusan di PHP tadi ya, kita pakai control flow ya, ada if else, ada switch case gitu ya. Kemudian kita juga ada looping, kita tadi belajar pakai for, kemudian for each, kemudian kita juga sudah membuat fungsi sendiri tadi ya, ini untuk efisiensi kode. Nah, minggu depan kita baca tentang array dan manipulasi data ya teman-teman. Nah, karena sudah terakhir, sebelum berakhir, tadi saya kan belum presensi kan ya. Tadi ternyata Mbak Alia hampir saya coret, ternyata masuk nih, nggak jadi saya coret. Nah, siapa lagi nih yang kira-kiranya belum hadir? Nggak ada ya? Udah hadir semua ya ini ya? Oke, alhamdulillah hadir semua. Oke, terima kasih untuk hari ini ya, teman-teman tetap semangat dan eksplorasi kode kalian. Semoga hari ini bermanfaat kuliahnya. Sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.